Sedikit juga pada hari ini, kenapa juga momen ini kami hadirkan dalam format yang jauh lebih besar, jauh lebih ramai, jauh lebih berhikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sangat hormati pada hari ini dan yang saya banggakan adalah kedua orang tua saya yang membuat saya bisa berdiri di sini, Ayanda dan Bunda. Yang saya hormati semuanya pada hadirin undangan. Tadi Pak Jawahir, tokoh masyarakat Rantau Kampar Kiri, 2017 memori kami adalah kontestasi politik di Kampar. Beliau calon bupati pada kala itu dan pada waktu itu saya calon wakil bupatinya. Hari ini alhamdulillah kami bertemu di rumah ini dan memberikan tentu doa dan dukungan di antara kami. Dan yang saya hormati nenek mama, cerdik pandai alim ulama yang tidak saya sebutkan, kok bodangnya tak sebutkan gelar, kok kecilnya tidak sebutkan nama. Kepala desa, para undangan, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, tokoh wanita, majelis taklim dan yang lainnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salam hormat dari Ananda kepada ibunda dan bapak bunda di sini semuanya. Selanjutnya dalam hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah 10 hari lagi kita akan melaksanakannya, dan tentu di mana pun berada di daerah-daerah di perkampungan muslim akan melakukan doa bersama, salat menjalin satu rahim, yang jauh datang mendekat, yang dekat datang merapat, datang untuk bersama menyampaikan. Pertama adalah bertatap muka, melihatkan wajahnya, mengucapkan salamnya dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, tentu semoga kita diberikan kesehatan menjalankan seluruh ibadah kita dengan nanti 30 Ramadan itu kita sampaikan, kita dapatkan mahfirohnya, kita dapatkan ampunannya, dan kita dihapuskan dari api neraka dan kembali lagi suci dan suci yang itu. Ini adalah momentum yang luar biasa dan alhamdulillah para undangan, para hadiran yang pada hari ini saya ucapkan terima kasih bisa menghadiri kesempatan ini. Saya sengaja duduk di tengah ini dan saya tidak berdiri di tengah ini dan tidak berdiri di satu sujud, karena saya ingin melihat dan ingin dilihat juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bahwa saya inilah wajahnya yang mungkin kita jarang bertemu, jarang bersua, jarang bertatap muka dan jarang bersilaturahim. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan. Dan ini Pak Jawahir, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kediaman masa kecil kami. Di tanah inilah kami kecil. Bahkan dulu ayanda kami jarang di rumah. Gak jauh di atas sana tuh ada orang yang diterkam harimau. Begitu seramnya dulu daerah sini. Baru terpencilnya daerah atas ini. Tapi sekarang ini adalah pusat perumahan penduduk yang sudah begitu dahsyat. Dan lingkungan perumahan ini kami diberikan rezeki untuk membangunnya pasca Pilkada 2017. Jadi waktu Pilkada 2017 kalau ketika kami di sini kami menginap dan ya bermukim di rumah saudara sanak saudara kami, tapi alhamdulillah sekarang ketika kami ke pulang kampung sudah bisa bermukim di tempat kami sendiri dan juga bisa dipergunakan juga untuk giat, untuk kebersamaan saudara-saudara kami baik itu dari luar kampung maupun yang ada di kampung ini.
Kemudian tadi yang datang duluan sedikit telah membaca profil, mendengar dan menonton film yang dimuat di Antv. Kalau disebut judulnya tadi adalah tokoh masyarakat, yang disebut dengan adalah profesinya pengacara. Saya bicara mulai dari kecil, when I was born, ketika kapan saya lahir, kemudian saya menanjak kecil, remaja, dewasa, dan sampai hari ini. Dan saya cerita bahwa ternyata perjalanan itu ibarat dari Pekanbaru ke Padang Sawah, nggak pernah lurus Pak Wali, apalagi sampai ke Songgan. Harus kita naik sompan baru sampai ke Songgan, jalannya tak ada, ya Kak. Jadi jalan itu tidak pernah lurus, jalan itu tidak pernah juga menurun, tapi jalan itu berkelok, menurun dan mendaki. Pasti ada semua rentangan dan hilangan. Tapi alhamdulillah, karena qadarullah, hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam pertemuan yang begini. Alhamdulillah, di tempat ini tadi disebut diselimuti hujan yang tak henti-hentinya, tapi ketika kita acara mulai, hujannya berhenti, suasananya sejuk, dan semoga itu kesejukan itu ada pada diri kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Ini kegiatan rutinitas seperti ini pihak keluarga kami semenjak tahun 2018, semenjak rumah ini jadi, kami lakukan. Tapi biasanya momen bersamanya itu menjelang hari raya Idul Fitri. Kami bersaudara berlima berkumpul biasanya, baik yang entah di mana. Saya di Jakarta base-nya, ada yang jauh juga, ada yang di Pekanbaru, berkumpul dan bertemu sanak saudara. Tapi ini lingkungannya lebih besar. Kita mengundang kepala desa, tokoh pemuda, tokoh adat, nenek mama, cerdik pandai, alim ulama pada hari ini. Ini momen yang biasa bagi kami, bagi keluarga besar kami. Sedikit juga pada hari ini, kenapa juga momen ini kami hadirkan dalam format yang jauh lebih besar, jauh lebih ramai, jauh lebih berkhidmat. Tadi Pak Jawahir, kakanda kami, telah mendahului, telah membukanya. Kami dulu 2017 ketika ada kontestasi politik, tidak ada babi bu, tidak ada permisi, tidak ada ucapan doa restu kepada siapapun. Saya bertemu dengan 2-3 orang dan secara spontan bahwa ketika itu saya termotivasi untuk terjun ke dunia masyarakat dan ikut berkontestasi. Dan tapi ternyata hal itu yang membuat evaluasi bagi saya, membuat cermin bagi saya bahwa cermin itu kita harus berubah. Tidak bisa kita dengan begitu saja, ketika seperti kita ingin datang ke toko baju, saya suka baju itu saya beli dan saya bayar. Ternyata turun ke masyarakat, mendekat dengan masyarakat, berkeinginan dengan masyarakat, tidak bisa begitu. Kita harus sampaikan dari awal maksud dan tujuannya. Kalau orang kita bilang, ya doa restu itu harus kita dapatkan. Pada hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sanak saudara, abang, kakak, adik yang nggak bisa sebutkan gelar dan namanya pada hari ini, saya berdiri di tengah ini menyampaikan permohonan doa restu. Insya Allah tahun 2024 Ananda menuju Senayan. Insya Allah dengan doa, dengan spirit yang luar biasa ini, itu adalah sebuah modal dan kekuatan bagi Ananda, bagi Abangda, bagi saya seorang ayah, bagi anak-anak saya, dan bagi suami, bagi istri saya. Hari ini saya sampaikan itu. Pertemuan ini mungkin penuh dengan nuansa politik, dengan nuansa pertarungan kontestasi pemilu, tapi bagaimanapun saya sampaikan di sini secara terbuka, karena itu saya tidak memberikan kesempatan ucapan sambutan dari pihak pemerintahan, dari pihak pegawai negeri, pihak siapapun, karena di sini ada Mamanda saya, kepala dinas, juga tidak saya berikan kesempatan itu. Saya ingin bicara bebas, saya ingin berbicara terbuka bahwa hari ini adalah hajatannya saya dan hajatannya keluarga besar saya. Untuk itu saya sampaikan sekali lagi, semoga sembah sujud saya, sebuah permohonan, sebuah permintaan, sebuah hajatan ini yang saya sampaikan ini diaminkan oleh majelis pada siang hari ini. Bisa diaminkan?
Alhamdulillah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan, atas kelalaian, atas ketidaksempurnaan, atas duduk yang tidak pantas, atas tempat yang tidak pas, atas suguhan yang tidak layak pada hari ini. Banyak di sini kepala desa, banyak di sini nenek mama, banyak di sini tokoh masyarakat, ibu-ibu cerdik pandai dan alim ulama yang tidak pas. Kami sebagai tuan rumah mohon dilapangkan maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini tidak menjadi onah, tidak menjadi halangan kita untuk maju, untuk bersama, untuk kembali merajut kekuatan kebersamaan ini demi sebuah cita. Karena saya berniat ini adalah langkah yang saya ambil adalah kita bicara now or never. Ketika ini 2024 saya tidak bisa untuk meraih cita dunia keperpolitikan, maka saya akan sudahi itu, karena akan saya harus sudahi itu, dan saya akan menjalani kehidupan pribadi saya dengan 4 putra putri saya yang mulai meranjak dewasa, dan saya akan hidup seperti biasanya, bersosial dan bermasyarakat saja, tidak lagi dengan urusan kekuasaan dan keperpolitikan. Tapi kalau jika Allah menakdirkan saya, mengantarkan saya pada 2024 nanti ke Senayan menjadi anggota DPR RI, maka saya akan mengabdikan dan menjadikan diri saya lah pengabdian untuk masyarakat yang lebih besar, masyarakat yang lebih luas. Dan PR utama kita, kalau ingin Kampar Kiri lebih maju, lebih sejahtera, lebih hebat, lebih bermarwah, satu kata saja, Kampar Kiri ini harus menjadi daerah otonomi baru. Hari ini tadi saya menyambung, saya tambah lagi mungkin 3 menit lagi atau 5 menit Pak Jawahir. Tadi Pak Jawahir sampaikan perjuangan daerah otonomi baru sudah deklarasi kuntu tahun 2002 Pak Jikobam ya, 2002. Saya lihat profilnya 2002 itu saya masih baru lulus S1. Tapi bagaimanapun saya tahu sejarah itu, dan hari ini berjuang 2014 berjuang, tapi kita kesalip oleh Meranti, dan kemudian muncul PP moratorium untuk tidak adanya daerah otonomi baru. Sampai hari ini stagnan, proposal permohonan tidak ada yang diproses. Tapi di awal 2023 melalui hak inisiatif legislasi anggota DPR RI yang saya sebutkan saja namanya, Bapak Haji Abdul Wahid. Beliau adalah adinda saya, teman saya, sahabat saya, rekan saya, menginisiasi itu, dan sudah masuk 3 calon daerah otonomi baru, 2 di Inhil dan 1 Gunung Selen Darussalam. Dan insya Allah minggu depan adalah kunjungan ketiga tim keahlian dari DPR RI akan datang ke daerah kita. Kunjungan pertama kemarin ke Kabupaten Kampar, saya bertemu dengan DPRD, bertemu dengan pemerintah kabupaten, bertemu dengan Universitas Pahlawan. Datangan kedua dengan UNRI, dengan pemerintah Provinsi Riau, dengan DPRD Provinsi Riau. Ini ada pejuangnya sedikit dikit, ini Kak Eli Mesra, dan sudah sampai di situ perjuangannya. Tapi saya di pertemuan kedua tidak bisa hadir. Insya Allah di term ketiga nanti kunjungan site visit ke daerah kita, dan ada momen nanti sampai kemudian di situ kita bersama. Dan semoga ini walaupun masih panjang jalannya, tapi ini merupakan sebuah harapan, sebuah titik terang bahwa ternyata ada sinar di sana, yang mana di sinar itu akan mencahayai kita seperti mentari mencahayai bumi pertiwi ini. Itulah momen ini saya sampaikan, dan untuk itu mari kita bersama. Untuk semuanya itu tidak ada satu hal lain dan hanya satu kata untuk itu, yaitu bersama. Apakah kita ingin bersama? Mau? Siap? Alhamdulillah. Itu semoga kebersamaan ini menjadi hal yang momen dan menjadi dijabah oleh Allah SWT untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kesempurnaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.